Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah hukum Tuhan minggu ini, titah kedua dan artinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam Anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami, untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
mendengar firman Tuhan. Sebagai epistel di minggu kita saat ini, tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 18 sampai dengan 26. Kita membaca responsoria. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari lansia diikuti oleh Ama Jericho.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu tanggal 7 Juni 2026. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini, Minggu pertama setelah Trinitatis. Topik Minggu, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Yang kedua, kelompok KOR di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Yang pertama, pukul 7.30 WIB, Ama Shalom and Harmony. Yang kedua, di pukul 10, Gabungan Paropuan Ama Yeriko RHKBP. Yang ketiga pukul 17 Ama Huria dan NHKBP. Yang ketiga penerima tamu di ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2026 dari sektor Judea. Di pukul 7.30 keluarga J. Nainggolan Boru Panjaitan. Di pukul 10 ada yang kami ralat sedikit. Keluarga Simanjuntak Boru Raja Guguk, tertulis keluarga Raja Guguk Boru Simanjuntak. Yang ketiga pukul 15 Putri Manurung dan Christine Tambunan. Yang keempat ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 14 Juni 2026 kita memakai bahasa Batak. Yang kelima, amplop dana operasional perawatan inventaris. Pada Minggu hari ini di persembahan yang kedua, kita memberikan amplop dana operasional perawatan inventaris yang ditetapkan mengganti amplop ke pembangunan. Yang keenam, kebaktian sektor. Pada hari Selasa tanggal 9 Juni di sektor Korintus, keluarga D. Marpaung Inang Boru Limbong almarhum. Sektor Judea BPH sektor. Di sektor Kanaan, keluarga J. Pak Pahan Boru Sinaga. Sektor Efesus BPH sektor. Di sektor Galatia, keluarga J. Banjarnahor Inang Boru Tamba. Di sektor Filipi, di keluarga Nyonya Situa L. Sihombing Inang Boru Sidauruk. Sektor Philadelphia, keluarga M. Lumban Gaul Inang Boru Purba. Tanggal 10 Juni di hari Rabu di sektor Sion, keluarga M. Nainggolan Boru Marbun. Sektor Betania, keluarga R. Tarihoran Inang Boru Sihombing. Di sektor Roma, keluarga A. R. Lubis Inang Boru Simamora. Di sektor Nazaret, keluarga B. Napitupulu Inang Boru Simanjuntak. Di sektor Kolose, keluarga P. Sinambela Inang Boru Sinaga sekaligus penghiburan. Di sektor Bethlehem, keluarga B. Gultom Inang Boru Sinaga. Yang ketujuh, Makatidakon Hapor Seaon atau Sidi Kudus. Pada Minggu hari ini, ibadah pukul 17 WIB diadakan peneguhan Sidi khusus kepada Litson Andreas Pasaribu, asal gereja dari HKBP Resort Nauli Danohorbo, Distrik 2 Silindung, yang telah mengikuti pembelajaran khusus selama 2 bulan di gereja kita. Yang kedelapan,
Konven HKBP Distrik 28 Deboskap. Pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 diadakan konven pelayanan penuh waktu HKBP Distrik 28 Deboskap bertempat di HKBP Depok 2 mulai pukul 9 WIB. Pendeta dan keluarga serta calon pendeta ikut serta dalam acara konven. Yang kesembilan, peresmian distrik. Di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 diadakan peresmian distrik yang baru, yaitu Distrik 33 Kalimantan Barat, yaitu pemekaran dari distrik kita, Distrik 28 Deboskap. Yang ke-10, amplop Diakoni Sosial Huria. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, kita memberikan amplop untuk Diakoni Sosial Huria. Yang ke-11, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 31 Mei 2026 sejumlah 819 orang. Yang ke-12, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 49 orang. Ulang tahun pernikahan 15 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 8 sampai dengan 14 Juni 2026. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang ke-13, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 20 kepala keluarga berjumlah Rp3.100.000. Ke-14, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 20 kepala keluarga sejumlah Rp3.835.000. Keuangan gereja, Huria Rp10.671.475.000. Pembangunan Rp1.278.000. Sentralisasi atau pusat Rp10.816.025. Jumlah keseluruhan Rp22.765.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Juni 2026 dan ucapan syukur. Untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Warta dan informasi yang tidak kami bacakan dan warta keuangan lengkap dapat kita baca pada warta jemaat cetak atau warta jemaat digital yang dapat kita pindai dari barcode atau QR kode yang tersedia di bangku kita masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita dengarkan kor dari Ina Kamis.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Kami boleh menjalani segala aktivitas kami satu minggu ini, dan kami boleh diperbolehkan Tuhan untuk mengikuti ibadah kami pada hari ini.
Engkau masih menyertai dan membiarkan kami Tuhan bangun dari tempat tidur kami untuk merasakan anugerah yang masih Kau berikan kepada kami. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan bersabdalah kepada hati dan pikiran kami jemaat-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu pertama setelah Trinitatis diambil dari buku Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat 7 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Horas. Ya. Bapak Ibu Saudara, coba diperhatikan kiri dan kanannya. Coba disapa kiri dan kanannya. Ya. Apakah ada senyum di sebelah kiri dan sebelah kanan Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita terpancar di wajahnya? Molo sodong guit jutong gimana? Bertobatlah, kan? Kita untuk bersukacita mendengarkan firman Tuhan, ada damai sukacita. Molo suarong do heran adong do pe berkerut, dicolek dulu, iya kan? Berarti kurang berbahagia ibana saat ini. Adong do, coba diperhatikan sekali lagi. Sudah tulus senyum yang diberikan? Marsuhi-suhi do? Tulus ya? Tulus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasa Bapak Ibu Saudara dan memperhatikan Bapak Ibu Saudara bagaimana manusia itu mudah merasa memiliki segala sesuatunya, gampang merasa memiliki. Ketika mungkin kita ada yang sini yang sudah berhasil membangun rumah, adong? Ada yang sudah bisa berhasil membangun rumahnya sendiri, rumah idamannya? Ada pasti ya. Ketika sudah berhasil membangun rumah itu Bapak Ibu Saudara, apa yang pertama sekali kita ucapkan? Bersyukur. Mulai KBP Cimanggis bersyukur, itu kan? Ada di tempat yang lain Bapak Ibu Saudara, ketika dia berhasil membangun rumah, ia akan berkata, oh ini rumah saya, itu kan? Ini rumah saya, ini jeripaya saya, ini usaha saya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang memiliki usahanya sedang berkembang, molo hita soni, apa yang kita katakan? Bersyukur? Oh, berarti di Cimanggis bersyukur. Di tempat yang lain Bapak Ibu Saudara pasti berkata, ada yang berkata, ini hasil kerja keras saya. Tetap, ini hasil jerih payah saya. Ini hasil pergumulan saya selama ini. Ketika seorang memiliki materi yang berlimpah Bapak Ibu Saudara, atau tabungan yang melimpah, tanpa sadar kita manusia mulai berpikir bahwa segala sesuatunya itu, bahwa apa yang kita capai dalam kehidupan kita ini adalah jerih payah
jeripaya kita manusia adalah milik kita seutuhnya. Padahal Bapak Ibu Saudara, jika kita renungkan firman Tuhan hari ini lebih dalam lagi, gabe rodo suku-sukun, muncul pertanyaan, apa sih yang sebenarnya kita miliki di dunia ini? Apa yang sebenarnya kita miliki di dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Sebelah sondokon tidak ada. Sebelah aka inang lansia, apa yang kita miliki selama hidup ini ternyata? Apakah cucu? Keluarga? Tuhan? Nah, apa lagi? Harta? Apa yang sebenarnya kita miliki, Bapak Ibu Saudara? Tengok do kita ketika kita lahir ke dunia ini, di otakmu dope? Ketika kita lahir, Bapak Ibu Saudara, lahir ke dunia ini, apa yang kita bawa? Ada di sini ketika keluar langsung keluar Pajero. Ada? Ada ketika lahir langsung pegang iPhone 17 Max Pro Max. Ada? Apa yang kita bawa? Kesehatan belum tentu. Itu kan? Kita tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Kita hanya, maaf kata, kita hanya telanjang bulat, itu kan? Berlumuran darah. Itu kan? Ada yang ketika lahir nadang beteng dokon. Langsung meredek serius. Haleluya. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Kita semua sama. Kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, tidak membawa bakat apa-apa. Mana ada orang nison ketika lahir langsung jago mar algoritma, jago mar kalkulus? Tidak ada. Ada? Pasti tidak? Tidak ada. Nah, kemudian ketika kita akan meninggal, apa yang akan kita bawa? Ada udah baju, itu kan? Dan mungkin dang merbaju bana, itu kan? Marbatal lo tae, mar sepatu, holani do, itu kan? Holani, dan mungkin salang-salang tongi bana, lau kan? Pasti dipakai baju terbaiknya, sepatu terbaiknya, dohot ulus kenang-kenangan. Cukup doh, piga lipi kata he. Di ngok bejo tengukur badan na, piga hali piga. Mulau rasa sada hali sada stonga. Pagajakoti. Iya, molo hita kira-kira berapa kali berapa? Piga hali piga mainganata. 2 kali 1, ada orang mandoko 2 kali 1. Orang-orang yang minimalis dak sampai 2 mang. Ada orang nasa sada stonga kan? Ada orang nasa sada hali sada. Iya. Hanya itu Bapak Ibu Saudara yang ingin disampaikan. Semewah apapun kita, holan itu inganata dan tabuan. Kita tidak membawa mati apa yang kita capai di dunia ini. Kalau bertingkat pun rumah kita mewah, banyak harta benda kita, holan si sauti kido. 1 tabema 1 kali 2 ido inganata. Dalamnya berapa? 6 meter. Bagus me. Sedena. Setengah. Itu terlalu ngapa sih? Saya setengah. Tapi 2 meter, itu kan? Iya. Kita bayangkan 1 kali 2 kedalaman 2 meter. Itak nih dong. Tidak ada lagi yang perlu kita bawa. Paling oke lah. Molotor adong hepeng nasautik dibayan peti matinya margurga, itu kan? Melota ingot mungkin najul almarhum isi do nasapi sadahau na bulun dibayan gabe petina. Sitorus. Tabereng di sebuah hawa mata yang warne. Manang aha beto heli tabereng bentuknya alania ha karena gudang artana jadi mulhita na sadong artata marutang ma andong pe ibayar di surgoi son hido itu yang ingin disampaikan Bapak Ibu Saudara. Jika kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita tidak memiliki apa-apa sebenarnya di dunia ini. Semua yang kita miliki hari ini adalah titipan dari Tuhan. Jadi yang mau disampaikan, masih sanggupkah kita untuk menyombongkan diri kita dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan prestasi yang kita miliki saat ini, dengan jabatan yang kita miliki saat ini? Masih sanggupkah kita untuk menyombongkan diri kepada teman-teman kita yang tidak mempunyai?
molo toradong nasoni dicabut debata ditarik sudah. Sudah mak dan cocok beho utarik maju ete. Bagaimana perasaan kita? Apa yang pertama sekali kita lakukan? Nangis itu pasti tangis kan, medeli. Yang pertama paling keras adalah dia akan menyalahkan Tuhan. Dia akan mengeluh kesahkan, percuma saya rajin beribadah, saya melakukan yang terbaik, saya memberikan persembahan yang terbaik. Ali bahasa masa sonon. Yang terjadi adalah dia akan menghakimi Tuhannya sendiri. Dia tidak mengingat apa yang dilakukan selama dia hidup dengan apa yang dia punya selama ini. Bapak Ibu Saudara, karena itulah firman Tuhan hari ini di minggu pertama setelah Trinitatis ini mengingatkan kita melalui tema kita. Melalui tema kita, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Kita hanya menumpang di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita terima, apa yang kita nikmati hanya karena kebesaran Tuhan. Pas-pasun ibatado tu hitai. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan begitu sempurna, orang-orang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita diberikan kesempatan untuk menikmatinya. Dan ingat, kita bukan pemilik dunia ini. Kita hanya untuk mengapa? Menjaga dan mengolah, bukan pemilik. Kita bukan pemilik dari dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tema ini sangat penting karena sebab seringkali Bapak Ibu Saudara manusia ketika sudah di fase-fase nyamannya, di masa-masa indahnya, dia lupa siapa pemilik sebenarnya dari segala sesuatu yang dia miliki saat ini. Ini adalah teguran kepada kita Bapak Ibu Saudara. Nah adong lupa hera-hera bibit-bibit yang untuk menyombongkan dirinya sendiri. Ini adalah peringatan kepada kita agar kita mengingat kembali siapa pemilik itu semua. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat latar belakang pemazmur ini, Mazmur 50 ini ditulis oleh seorang penyair, oleh seorang Asaf, seorang pemimpin paduan suara dan pemazmur pada zaman Raja Daud. Dan mazmur ini berbeda dari banyak mazmur lainnya Bapak Ibu Saudara karena menggambarkan Tuhan sebagai hakim agung yang sedang mengadakan persidangan kepada umatnya. Tuhan ditampilkan sebagai hakim agung yang mengadakan sidang terhadap umatnya. Yang ditegur adalah bukan bangsa itu kurang beribadah dan alani malas halakin beribadah, tidak. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika bangsa itu salah memahami ibadah, makna ibadah dan persembahan yang mereka lakukan selama ini. Ketika kita melihat di pasal sebelumnya Bapak Ibu Saudara, di pasal 49, boinong tajaha dijabut masing-masing, dikatakan judul perikopnya kebahagiaan yang sia-sia. Nah saya mengambil beberapa ayat, dikatakan di pasal 49 ayat 7. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Di ayat 10 itu, janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Dan yang paling ngerinya Bapak Ibu Saudara dikatakan di ayat terakhir ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah teguran-teguran keras kepada bangsa itu. Karena apa? Karena mereka sudah salah memaknai apa sih arti ibadah yang sejati itu, apa sih makna dari persembahan yang mereka lakukan selama ini. Mereka tetap melakukan persembahan, memberikan korban sembelihan kepada Tuhan Allah. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksud dari itu semua. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca di pasal 49 tadi, kita menemukan peringatan bahwa bahayanya
mengandalkan kekayaan. Ternyata bahaya mengandalkan materi yang kita miliki. Dan pemazmur menegaskan bahwa kekayaan tidak dapat menyelamatkan manusia dari kematian. Tidak dapat menyelamatkan manusia dari kematian. Kemudian dalam Mazmur 50 Tuhan melanjutkan pengajaran itu dengan menunjukkan bahwa bahkan kekayaan yang dimiliki manusia sebenarnya pun milik Tuhan. Tidak ada milik manusia. Kekayaan yang kita miliki pun dengan jerih payah kita, dengan keringat kita, bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Kemudian ketika kita melihat di ayat 51 Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Daud menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan setelah ditegur, dihakimi oleh Allah langsung. Daud menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Setelah menerima teguran, Daud datang dengan hati yang hancur dan bertobat. Jadi Mazmur 49 berbicara tentang kesia-siaan mengandalkan harta. Mazmur 50 berbicara tentang siapa pemilik sebenarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan Mazmur 51 berbicara tentang respon yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Mazmur 50 ini Tuhan bukan sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak beribadah, tetapi Tuhan justru berbicara kepada umatnya. Di Tokonaking jelas dikatakan di ayat 7, dengarlah hai umatku. Justru Tuhan berbicara kepada umat yang rajin beribadah. Mereka yang rajin mempersembahkan korban bakaran, yang menjalankan segala ritual keagamaannya dan melakukan semua perintah hukum Taurat. Namun yang menjadi masalah besar Bapak Ibu Saudara, yang tersembunyi sebenarnya di dalam hati mereka. Bukan dari tindakan mereka, tetapi hati mereka yang sudah salah. Ada yang salah dengan hati mereka. Mereka mulai berpikir bahwa persembahan yang mereka lakukan, yang mereka berikan adalah sesuatu yang dibutuhkan Tuhan. Jadi mereka beranggapan mereka memberikan korban bakaran karena Tuhan sedang lapar, karena Tuhan sedang membutuhkan persembahan yang kita berikan kepadanya. Mereka menganggap bahwa dengan memberikan korban, memberikan persembahan, mereka telah memenuhi kewajiban mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa kita baca di ayat 50, di ayat 7 dan ayat 8. Slide-nya next. Ya, coba kita bacakan di ayat 7 dan ayat 8, 1, 2, 3. Ayat 8. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata di ayat 7, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memanggil mereka sebagai umatku. Dan ini adalah sebuah teguran. Tuhan menegur bangsa itu tidak dengan hukuman yang begitu keras, tetapi Tuhan menegur dengan kasih. Layaknya seorang ayah yang mencintai, yang mengasihi anaknya. Demikian pula Tuhan menegur umatnya agar mau kembali kepada pemahaman yang benar. Kemudian di ayat ke-8 dikatakan, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Artinya Bapak Ibu Saudara, masalahnya berarti bukan karena persembahan mereka, bukan karena mereka tidak mau beribadah. Masalahnya bukan karena mereka tidak memberikan persembahan, tidak memberikan hatinya, tidak mau melakukan firman Tuhan, melakukan hukum-hukum Taurat Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah hati mereka sendiri. Ada pergejolakan di hati mereka. Mereka menjalankan ritual, tetapi mereka kehilangan makna sejati dari ibadah itu sendiri.
Mereka kehilangan makna dari persembahan yang mereka lakukan sendiri. Bapak Ibu Saudara, bukankah hal-hal seperti ini terjadi juga dengan kehidupan kita saat ini? Dan hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu sama halnya dengan apa yang sudah kita lakukan di zaman sekarang. Sadar tidak sadar Bapak Ibu Saudara, kita dapat hadir di gereja setiap minggunya, rajin beribadah setiap minggunya, tetapi sadar tanpa sadar hati kita sebenarnya jauh kepada Tuhan, jauh dari Tuhan. Seakan-akan kita melakukan peribadahan di hari minggunya karena sudah kebiasaan kita. Karena sudah kebiasaan kita beribadah berminggu, melakukan penyembahan, melakukan persekutuan di hari Minggu, bukan karena dari hati kita. Kita rajin beribadah, tetapi hati kita sudah sangat jauh dari Tuhan kita. Seseorang dapat aktif melayani, rajin dalam pelayanan, punguan kor dan lain sebagainya, pertanyaan, PA, PHD, tetapi motivasinya sudah salah. Bukan untuk mendengarkan firman Tuhan, bergumul bersama tentang firman Tuhan, bertumbuh bersama temannya dengan firman Tuhan, tetapi motivasinya sekarang sudah salah. Motivasinya malah mencari pujian manusia, mencari panggung untuk dirinya sendiri, dan sudah menghilangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Seseorang dapat memberikan persembahan yang terbaik, persembahan yang terbesar, semua diberikan. Dia tidak memandang, tidak pelit dengan persembahannya. Dia mau memberi yang berharga dalam dirinya untuk gereja dan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi sudah kehilangan makna. Seakan-akan ketika dia memberikan persembahan yang besar, dia menganggap itu untuk dia tidak memiliki kasih kepada Tuhan dan sesamanya. Ketika dia memberikan persembahan yang terbaik, dia merasa dia sudah menolong pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dia memberikan yang terbaik kepada gereja, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dengan dia menganggap dia sudah menolong Tuhan, menolong kerajaan Tuhan di bumi ini. Maknanya sudah berbeda, dan itu yang mungkin dialami bangsa Israel saat itu. Ketika mereka sudah mengandalkan dirinya sendiri, mereka melakukan peribadahan itu hanya karena sudah kebiasaan dan untuk mementingkan dirinya sendiri. Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara bahwa yang terutama bukanlah tentang aktivitas kerohanian kita, bukanlah aktivitas keagamaan kita. Yang menjadi pertanyaan, buat apa kita rajin beribadah kalau hati kita tidak dang disi? 3% mahita noang dison, daging ta dison ale pikirata merdalani. Tentu pasti ada Bapak Ibu Saudara. Hanya tubuh kita yang di sini. Alem anggo pikirata rohata, mungkin dia kaulauta, adong pergumulanna dipikiri pergumulanna, mungkin habis canon tu dia mana yang mengalang lapo ate, kan? Tu dia mana yang mengalang misyata ate. Itu dia mana yang melanjutkan perjalanan jalan-jalanku ini ate. Pasti sudah dirancang. Habis beribadah kemana kita akan melanjutkan kongko-kongko kita. Dan itu yang sudah terkikis pemahaman kita Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke gereja beribadah bukan karena kita tulus ingin menyembah, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena sudah kebiasaan kita. Dan itu yang ingin diingatkan pemazmur saat ini di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Kemudian mari kita baca di ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Ini juga sudah menegaskan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatunya. Selanjutnya Tuhan berkata di ayat 9 dan 10, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, sebab punyakulah segala binatang hutan ternak di gunung-gunung yang banyak. Melalui ini Bapak Ibu Saudara, perkataan ini
Tuhan sedang mengajarkan bahwa Ia sebenarnya tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari Anda. Tuhan tidak membutuhkan apa-apapun sepeser pun dari manusia. Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kita. Karena Tuhan sendiri adalah pemilik seluruh alam semesta. Semua gunung adalah milik Tuhan, semua hutan adalah milik Tuhan, semua ternak adalah milik Tuhan, semua hasil bumi adalah milik Tuhan. Bahkan kehidupan kita pun saat ini adalah milik Tuhan. Mololomo rohani Tuhan, hosaku tokinai dibuat ngabe ingwer si hotang malu jabeho nagabi capeni beta mamulakina. Saya mau bilang apa? Keberatan kamu? Itu kan? Mula dong keberatan tong. Muliate mah, tidak datang muliate. Itu yang mau dibilang. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Bahkan kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, nafas kita 1 menit kemudian ke depannya kita tidak tahu. Ngaluja beho eta ma dongani moisan, isi mah kita macatur na Tuhan. Apa mau kita bilang? Itu kan? Kita tidak bisa mengerti apa maksud tujuan Tuhan. Yang dikatakan adalah Tuhan adalah yang punya kehidupan kita. Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, terkadang manusia berpikir Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita memberi itu tadi ia sedang menolong pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dia sedang menolong pekerjaan Tuhan di dalam membangun kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah kekurangan apapun. Tuhan tidak membutuhkan bantuan kita. Tuhan tidak membutuhkan kekayaan dari kita, materi dari kita. Persembahan yang kita berikan bukan untuk memenuhi kebutuhan Tuhan, melainkan sebagai ungkapan syukur kita. Sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan lebih dahulu kepada kita. Segala yang kita berikan kepada Tuhan bukan untuk menolong kerajaannya di tengah-tengah dunia ini, tetapi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan keluarga yang hangat, kita masih diberikan menikmati pergumulan, kita masih dinikmati menerima materi-materi yang melimpah di dunia ini. Dan itulah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan untuk menyogok Tuhan, tetapi bentuk rasa syukur kita atas hidup yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian di ayat 11 dan 12 Bapak Ibu Saudara, semakin menegaskan hal itu, Tuhan berkata bahwa Ia mengenal semua burung di gunung dan segala yang bergerak di padang adalah miliknya. Kemudian Tuhan berkata, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Dan tentu percaya kita, Tuhan, apakah Tuhan pernah lapar? Tidak. Oleh karena itu Tuhan pasti tidak membutuhkan makanan yang kita berikan, yang kita persembahkan. Tuhan tidak pernah lapar seperti kita manusia. Dan ini adalah sebuah kiasan yang menunjukkan bahwa Tuhan sama sekali tidak bergantung kepada manusia. Dan gabe Tuhan yang bergantung tu kita. Ala iko kita do, nah bergantung tu Tuhan. Nah terkadang pemikiran ini yang diubah. Seakan-akan Tuhan yang bergantung kepada kita. Seakan-akan Tuhan yang harus menuju kita asa bertobat, asa terus di dalam jalannya, asa terus di dalam dekapannya. Dol anak asing, aso nang Mose, aso nang Laos yang dibata. Seakan-akan Tuhan yang membutuhkan kita agar adong pengikutnya, agar pengikutnya selalu setia. Tuhan tidak membutuhkan itu Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan kita yang seharusnya bergantung kepada Tuhan bagaimanapun kondisi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, disinilah letak pentingnya bagi kita. Seringkali manusia hidup seolah-olah Tuhan yang membutuhkan dirinya. Ada orang yang merasa dirinya penting karena memiliki jabatan. Ada seseorang yang merasa penting karena dia dihargai seseorang. Ada yang merasa penting karena dia memiliki harta kekayaan yang melebihi orang lain, atau kemampuannya melebihi orang lain. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa tanpa kita pun Tuhan tetaplah Tuhan. Tanpa manusia pun Allah tetaplah Allah, tidak akan berubah.
Adong pehita dan adong pehita tidak ada manfaat, tidak ada kerugiannya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tanpa Tuhan, kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Tua pinaroko matok kita sudi. Isi mahita marpungu. Mau pedita, jemaat situa di sima sudi. Tabuka mamuse huriana baru di si. Alas adong aha. Karena tidak ada Tuhan di dalam hati kita. Begitu akamang dot denang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat bagi kesombongan dalam hidup orang percaya. Amin. Molos toradong bibit-bibit langsung madi bolokon, itu kan, ditanam masih dalam-dalamnya. Asa tidak ada lagi yang mau menyombongkan dirinya atas segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam dirinya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayat 14 kita menemukan inti dari sebuah pesan ini. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dikatakan Tuhan yang Tuhan inginkan bukan terutama tentang korban saja, persembahan. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak menunggu, tidak menginginkan seberapa banyak engkau memberikan persembahanmu, seberapa banyak engkau merelakan berkorban kepada Tuhan. Tetapi kalau tidak dilakukan dengan hati yang tulus, bersyukur tidak ada gunanya. Molohola salib perpe dilihat kamu akamang do denang, molonga bersyukur sen ias ni rohamuna. Tuhan akan menerimanya dengan senang hati. Ale molo mergada do bahat dilihat kamu, ale marungut-ungut. Oh, tu dia mana yang ben situa nonongan deh. Hepengon, gitu kan? Tu dia mana yang yalak kalakonon naingon. Tohoro naingon dilaksanakan ini kemana lakah? Uang ini akan berjalan. Molo langsung ada kecurigaan seperti itu. Tidak akan ada hati yang tulus. Tuhan tidak akan menerima persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tetapi berikanlah persembahanmu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Berikan yang terbaik dengan rasa syukur, dengan tulus hati kepada Tuhan. Karena orang yang bersyukur mengakui bahwa segala miliknya berasal dari Tuhan. Orang yang bersyukur tidak akan mudah untuk sombong. Orang yang bersyukur tidak akan mudah iri hati. Dan orang yang bersyukur sadar bahwa hidupnya adalah anugerah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi kehidupan kita saat ini, kenyataannya banyak orang masa kini memiliki berhala-berhala baru seperti yang dikatakan di epistel kita. Banyak saat ini mungkin berhala-berhala baru bukan tentang patung-patung yang disembah, tetapi yang disembah sekarang adalah uang, jabatan, kekuasaan, popularitas, dan kesuksesan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang penting menguasai hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengerti maksud dari Tuhan. Kita harus merenungkan bersama apa yang kita miliki semuanya untuk Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri kita. Dan yang menjadi yang terakhir Bapak Ibu Saudara, maka bagaimana harusnya kita hidup saat ini? Yang pertama, marilah kita hidup dengan hati yang mau bersyukur. Bersyukur dalam segala keadaan kita, mengakui semua yang kita terima dari Tuhan, baik suka maupun duka. Mari kita bersyukur, itu semua dari Tuhan. Dan tidak mudah mengeluh. Syukur adalah bentuk ibadah sejati yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, marilah kita menggunakan segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Gunakan harta yang kau miliki, materi yang kau miliki untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan talenta yang kau peroleh dari Tuhan untuk pelayanan kemuliaan Tuhan. Dan hiduplah menjadi berkat bagi sesama kita. Dan yang terakhir, marilah kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan hanya menjalankan ritual keagamaan, tetapi marilah kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, bersandar kepada Tuhan dengan segala keadaan, dengan setulus hati, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri kepada Tuhan. Dan yang keempat, marilah kita menjauhkan diri
dari segala bentuk berhala-berhala modern yang dapat mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Jangan biarkan uang yang menguasai hidup kita, jangan biarkan materi-materi dunia ini yang menguasai hidup kita, tetapi kitalah yang harus menguasai itu semua. Tempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupanmu. Dan Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari, ingatlah satu kebenaran yang besar, rumah kita yang kita tempati adalah milik Tuhan. Keluarga yang kita kasihi adalah milik Tuhan. Pekerjaan yang kita jalani hari ini, harta yang kita miliki saat ini adalah milik Tuhan. Bahkan hidup yang kita jalani hari ini adalah milik Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup sebagai pengelola yang setia, bukan sebagai pemilik yang sombong. Dan pemilik mutlak kehidupan kita adalah Allah Tritunggal. Oleh karena itu kiranya melalui minggu pertama setelah Trinitasi ini, kita semakin memahami bahwa dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan karena itu seluruh kehidupan kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dia yang harus dipermuliakan karena Dia adalah pemilik segala sesuatunya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang selalu menuntun kami, mengajari kami, dan memberi kami hikmat kebijaksanaan agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan, kuatkan kami agar kami bisa menjadi pengikut yang setia, yang tulus memberikan peribadahan kami yang sejati Tuhan. Dan selalu menempatkan diri-Mu di dalam hati kami Ganup satu persatu Tuhan. Ya Bapa di surga, saat ini kami mengangkat segala pujian kami dan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu HKBP Cimanggis mulai dari sekolah minggu hingga lansia Tuhan. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami dalam setiap aktivitas kami ke depannya Tuhan. Segala program kegiatan kami Tuhan, baik dari kategorial sekolah minggu Naposo, remaja, bunga nama, perempuan dan lansia Tuhan. Engkau yang selalu menyertai dan selalu menguatkan kami dalam melaksanakan segala pelayanan kami dalam kehidupan kami di gereja-Mu ini Tuhan. Sebentar kami akan bertemu pisah dari rumah-Mu yang kudus ini. Engkau yang selalu menyertai kami dalam perjalanan kami, agar kami bisa melanjutkan aktivitas kami dan bertemu dengan orang-orang yang kami kasih, dan semakin bertambah damai sukacita dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepada teman-teman kami yang saat ini, jemaat-Mu yang saat ini sedang berulang tahun. Engkau yang memberkati mereka, memberikan mereka hati yang sukacita dengan pertambahan yang mereka miliki saat ini. Ajar mereka Tuhan agar tetap mau bersyukur dengan berkat yang Engkau titipkan kepada mereka. Kami juga mendoakan kepada jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang lelah, sedang sakit Tuhan. Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit mereka. Engkau yang mengangkat, menyembuhkan hati mereka dan menguatkan mereka agar mereka tetap kuat menjalani proses penyembuhan mereka untuk kembali pulih dan kembali bersekutu dengan kami. Kepada jemaat teman-teman kami, jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang berduka dan bergumul, kiranya Engkau Tuhan Allah Sang Pemberi penghiburan yang setia. Engkau yang menguatkan mereka, memberikan mereka penghiburan agar mereka segera terhibur Tuhan, agar segera penuh dengan sukacita, damai sejahtera, agar mereka tidak terpuruk dengan pergumulan mereka, dengan kesedihan mereka, dan mereka bisa memahami maksud tujuan yang Engkau berikan kepada mereka Tuhan, agar kami bisa tetap bersukacita bersama di kemudian hari Tuhan. Saat ini Tuhan kami mendoakan segala jemaat-Mu, bagaimanapun pergumulan kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu menyertai kami, yang selalu menemani kami, yang selalu menuntun langkah kami ke jalan-Mu yang terbaik Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 723. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Saluna.